no sunlight, so cold, sleep is nice, so tired, my eyes fight. Timnas Indonesia memang bukanlah tim terkuat di ASEAN. Namun tim Garuda masih bisa dikategorikan sebagai salah satu raksasa sepak bola Asia Tenggara. Namun, kenapa Indonesia tidak pernah sekalipun menjuarai Piala AFF? Dalam video ini kalian akan menemukan jawabannya. Kenapa Indonesia tidak pernah juara di Piala AFF? One day I will have my victory, crush all my enemies so viciously. Piala AFF pertama kali digelar sejak tahun 1996. Turnamen 2 tahunan itu sudah berlangsung selama 14 edisi. Thailand menjadi pemegang trofi terbanyak dengan koleksi 7 gelar, diikuti Singapura dengan 4 trofi, Vietnam 2 trofi, dan Malaysia 1 trofi. Indonesia harus puas menjadi tim terbanyak yang mengoleksi gelar runner-up. Indonesia juga menempati posisi kedua sebagai finalis terbanyak setelah Thailand. Catatan itu cukup membuktikan kalau sebenarnya Indonesia adalah salah satu tim kuat di Asia Tenggara. Namun belum sekalipun merasakan manisnya gelar juara. Bukan hanya belum pernah, timnas Indonesia bahkan tidak akan pernah menjadi juara Piala AFF meski memiliki materi pemain terhebat sekalipun. Alasannya adalah permainan mafia judi. Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk terbanyak di Asia Tenggara. 83% masyarakat Indonesia menyukai sepak bola, khususnya ketika timnas Indonesia berlaga. Jika dihitung secara matematis, lebih dari 225 juta orang di Indonesia akan menyaksikan pertandingan timnas Indonesia. Jumlah itu bahkan lebih besar dari total pencinta sepak bola 10 negara ASEAN lainnya. Itulah kenapa AFF tidak mau Indonesia keluar dari federasi AFF. Karena tanpa timnas Indonesia, Piala AFF hanyalah turnamen sekelas Starcup. Indonesia menjadi daya tarik datangnya sponsor, sekaligus meningkatkan rating penyiaran, sehingga harga hak siar Piala AFF bisa bernilai tinggi khususnya di Indonesia. Potensi tingginya pasar sepak bola di Indonesia ternyata juga coba dimanfaatkan oleh para mafia judi. Selain suka menonton sepak bola, ternyata antusias masyarakat Indonesia pada taruhan judi bola juga sangat tinggi. Ketika timnas Indonesia berlaga di partai final, bandar judi akan menaikkan angka kelipatan hadiah kemenangan jika bertaruh pada Indonesia. Hal itu demi menarik minat better Indonesia untuk memasang taruhan mereka pada Indonesia. Mafia judi tentu tidak ingin Indonesia menang, karena mereka akan rugi besar jika Indonesia sampai memenangkan pertandingan. Justru sebaliknya, mereka akan meraup untung yang sangat besar jika Indonesia kalah dalam pertandingan. Sehingga mereka rela merogoh kocek untuk memastikan Indonesia kalah dalam laga itu. Bukan hanya perangkat pertandingan dan panitia penyelenggaraan saja yang coba mereka beli. Pemain juga jadi sasaran mereka untuk dibayar mahal. Mungkin kita masih ingat dengan final Piala AFF tahun 2010, di mana Indonesia berhadapan dengan Malaysia di partai puncak. Saat itu Indonesia memiliki tim dengan kualitas yang sangat bagus. Di babak penyisihan grup, Indonesia berhasil mengalahkan Malaysia dengan skor telak 5-1. Namun ketika kembali bertemu Malaysia di babak final, Indonesia tumbang dengan skor 0-3 saat bermain di Bukit Jalil. Jika kita perhatikan gol yang dilesatkan Malaysia kala itu, semua golnya seperti diberikan dengan cuma-cuma oleh kiper dan pemain belakang timnas Indonesia. Belakangan kita mendengar kalau saat itu mafia judi berhasil membeli jiwa nasionalisme beberapa pemain timnas Indonesia dengan 1 mobil Alphard. Gimana Anda bisa mainkan itu sampai saya kalah? Nah, situlah mereka terbuka bicara, Bang. Kalau kami tidak mainkan orang abang itu, nggak bisa menang kami. Ketika itu disebutkan golnya yang 3-0 itu aneh. Saya tahu. Sampai detik ini saya bisa ceritakan. Nggak pernah saya bisa lupa. Harusnya Maman Abdurrahman, biarkan itu bola itu akan offside. Akan keluar. Tetapi dia biarkan itu memberi kesempatan kepada pemain lawan untuk memberikan umpan. Disitulah gol pertama. Gol kedua, demikian juga.
Di dua pertahanan yang terbuka itu terjadi gol itu begitu cepat yang dicetak oleh pencetak gol Sabri Sani. Jadi saya tidak pernah lupa karena kenapa? Cita-cita saya ini hanya satu. Saya belum pernah membawa Indonesia untuk juara. Dan saya yakin pertandingan 3-0 itu saya dimainkan. Tetapi saya tidak punya bukti untuk menuduh seseorang seperti itu. Tapi dalam cara bermain kita tentu bisa lihat kan. Nah, sekarang kalian sudah paham kan kenapa Indonesia tidak pernah juara di Piala AFF? Memang sih, kualitas timnas Indonesia dari dulu selalu kalah dari Thailand. Namun bukan berarti Indonesia tidak bisa menang saat bertemu Thailand di partai final. Lagian lawan timnas Indonesia pada 6 partai final yang sudah bukan hanya Thailand. Indonesia pernah bertemu Singapura dan Malaysia yang kualitas pemainnya hampir sama. Namun tetap saja Indonesia gagal menjadi juara. After being really behind the ties for more than an hour in this game, turned it around in the space of minutes. Thierry Dangda giving them the lead on the half-hour mark with a superbly placed. Jadi kesimpulannya, Indonesia tidak akan pernah jadi juara Piala AFF jika mafia judi masih menguasai AFF. Kecuali masyarakat Indonesia berhenti memasang taruhan di tiap pertandingan timnas Indonesia. Jika tidak ada yang bertaruh, maka mafia judi tidak akan mendapatkan keuntungan dari pertandingan timnas Indonesia. Sehingga mereka tidak akan mengatur pertandingan untuk mengalahkan timnas Indonesia. Yuk.